Selamat malam teman-teman. Sebelumnya senang banget karena apa ya? Akhirnya bisa live lagi gitu setelah sebelumnya aku pernah live gitu sama Save Your Mental gitu kan. Terus akhirnya memutuskan untuk pengen nih nge-live lagi gitu. Nah, sebenarnya live ini apa ya? Bukan tanpa tujuan gitu. Jadi dulu sebelumnya itu sebenarnya di semester awal-awal itu aku kan merasa kesulitan gitu kan sama kuliah gitu. Nah, terus pengen banget nih sebenarnya rencananya untuk bikin konten di YouTube gitu, bareng sama teman-teman FAPSI yang lain gitu. Tapi kontennya yang dibawain itu terkait sama materi kuliah. Tapi karena melihat anak-anak FAPSI itu sibuk gitu ya, jadi kayak sulit banget gitu ngajak teman-teman seangkatan untuk bisa berbagi nih terkait materi kuliah. Nah, keinginan itu akhirnya terpendam gitu ya sampai beberapa semester, dan akhirnya nggak mumpung juga karena ini lagi pandemi juga, jadi pengen banget nih kayaknya berbagi gitu, bikin konten yang jadi manfaat gitu buat orang lain gitu. Dan mumpung ini juga lagi masa UTBK gitu kan, lagi mau tahun ajaran baru juga, nah makanya pengen banget kayak berbagi terkait PTN mungkin atau kehidupan perkuliahan gitu. Dan sebelumnya maaf juga kalau suasananya agak rame di luar rumah, jadi mungkin agak keganggu. Nah, hari ini kita mau apa ya? Nanti mau ngobrol sama Jenis. Jenis itu salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, satu angkatan sama aku. Kita mau apa ya? Ya intinya cerita-cerita deh, kasih informasi sama teman-teman terkait Fapsi Unpad tuh kayak apa sih gitu. Dengan segala pertanyaan yang selama ini mungkin udah ada gitu. Jadi langsung ke Jenis aja ya. Jenis boleh request ini dong, buat live bareng. Kita tunggu jenisnya dulu ya. Mungkin disclaimer juga, karena ini jatuhnya akan ngobrol-ngobrol biasa. Jenis! Hai, Jin! Bentar, suaraku kok jadi kecil ya? Kedengeran kok, kedengeran. Suaraku kedengeran nggak di situ? Kedengeran. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Delay Oke, nggak oke. ya? Apa? Enggak deh, semoga enggak ya. Ih, Jenny. Semoga nggak ya? Oke. Hai, Jen, apa kabar? Baik. Puji Sibuk Tuhan. sih. Sibuk ya? Sibuk ya. Emang jenis apa? Sibuk. Gimana? Berarti sibuk apa nih, Jen, liburan, Jen? Liburan ini barusan aku ngirimin email penjualan buku mama aku. Sekalian promosi boleh gak? Oh, boleh. Promosi dulu deh. Oke. Ya, jadi mama aku bikin buku anak. Jadi kalau ada yang tertarik buat beli buku anak, bisa cek di highlight aku. Sekali promosi banget. Terus Apa tuh juga Instagram? Instagram aku Jenis__Grace. Ya, Terus boleh. aku juga bikin artikel penelitian sama dosen, terus sama hal lain, sama penelitian kepanitiaan biasa lah. Gitu. Tessa gimana kabarnya? Wah, aku baik sih, Jen. Jadi nggak sibuk kayak Jenis gitu kan, kayak cuma ikut beberapa kepanitiaan. Makanya kayak gini nih, Jen, gabut jadinya bikin live kayak gini. Tapi berharapnya sih ini ya jadi manfaat gitu ya, Jen ya. Itu ada Alicia, Alice. Mungkin ini dulu ya, kita disclaimer dulu ya, Jen. Kayak mungkin ini jatuhnya kan akan ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadinya mungkin kalau misal yang kita omongin ini ternyata ada yang salah atau apa nanti terkait Fapsi gitu, mungkin nanti teman-teman yang nonton bisa bantu ngebenerin gitu. Karena ya kita baru mahasiswa semester 4 gitu kan, masih banyak keterbatasan. Iya nggak sih, Jen? Iya, gitu lah. Cek dulu ya informasi. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol santai aja. Semester 4 gimana nih, Jen? Semester 4,
Semester 4 gimana ya mendefinisikannya? Spesial sih mungkin ya. Karena online gitu Spesial. kan. Jadi kayak spesial spesial. Tapi sebenarnya setiap Gimana semester tuh ada spesial spesialnya apa? sendiri gitu sih. Diceritain dong semester satu. Mungkin dari awal aja deh, dari jenis tuh sebenarnya emang pengen masuk psikologi atau karena cedera masuk psikologi atau gimana kan jenis jenis tuh SNMPTN teman-teman. Jadi sepertinya udah dirancang gitu ya, pengen masuk ke ini gitu. Pokoknya jenis tuh pinter banget. Karena kebetulan kita satu dosen wali gitu. Jadi Oh iya. jenis tuh nilainya bagus banget. Terus dia aktif, organisasi banyak banget yang dikerjakan. Tadi buktinya juga liburan dia produktif. Mungkin boleh Jen cerita kayak dulu SMA tuh kamu gimana sih akhirnya keterima di FAPSI yang katanya passing grade-nya tinggi banget, kok bisa lolos SNMPTN? Ngomong-ngomong soal passing grade ya. Oh iya, passing grade kan buat SBM ya waktu itu ya, SBMPTN. Waktu zaman kita masih setahun sebelum akhirnya UTBK gitu kan, sistem UTBK. Jadi kita masih ada SBMPTN. Aku jujur kan aku memang udah ngincer SNMPTN dari kelas 2 SMA di Unpad. Kelas 2 SMA dengar-dengar apa tuh SNMPTN gitu. Ini aku suaranya tetap masuk ya? Di aku Masuk, soalnya Pak. wajah kamu ini buffer. Oh, masuk, Jen, masuk. Waduh, masuk. Waduh, oke. Itu oke, terus eh sempet tuh aku aku sempat ngecek passing grade ya SBMPTN Papsi Unpad. Cuman akhirnya aku lupa juga gitu karena kayak niat gak niat kalau aku SBM tuh. Untungnya ya Bener. SNM. Jadi Aduh, agak putus-putus, Jen. kelas aku juga udah siap-siap gitu sih, cuman belum belum pasti masuk di Unpad gitu kan, masih nyari-nyari. Kelas 2 tuh baru nentuin di Unpad. Nah itu udah aku persiapin supaya aku nilai-nilainya jangan sampai jatuh gitu. Terus aku mantau nilai aku terus sih. Jadi itu apa ya? Nilai-nilai aku tuh aku pajang di kamar tiap semesternya, tiap keluar rapot itu aku pajang. Jadi aku bisa lihat, oh ini jatuh ini atau ini nilainya berapa ini naik. Aduh. Ya, Oke, berarti nilainya dipajang. Agak buffer gitu tadi. Gimana tuh, Jen? Udah. Bisa. Emang gitu ya sinyal di sana ya. Maaf ya Jin, ini berisik karena ada banyak banget anak-anak yang lagi main. Sambil nunggu jenisnya mungkin. Jadi tadi Jenis cerita nih kalau dia emang udah ngincer banget Fopsi Unpad jadi ketua SMA gitu. Nah terus makanya dia pasang nilai dia tiap ada yang naik ada yang turun gitu kan Jen. Dan itu bisa memotivasi lah istilahnya gitu. Coba, udah Jen? udah Masih lancar, agak. udah mas. Oke. Sok dilanjutin tadi Oke. sampai nilai. Sampai nilai-nilai. Oke. Nah, ini soal Unpad dulu deh, soal psikologinya nanti dulu deh. Iya. Mungkin banyak teman-teman yang tertarik kan pada nanya gimana caranya masuk SNMPTN gitu. Nilai kakak dulu berapa sih dulu kayak gitu kan. Boleh kasih tahu nilai gak? Boleh. Pokoknya kalau kamu berkenan apa? Oke deh. Nilai aku tuh bentuknya gunung. Jadi kalau katanya orang-orang harus naik grafiknya itu di aku nggak berlaku dan kata orang-orang memang nggak berlaku kayak gitu lagi gitu kan. Jadi jangan jelek-jelekin di kelas 10. Ya udah bagus aja konsisten terus. Jadi nilaiku tuh naik sampai di semester 3, terus habis itu turun, semester 4 5-nya turun gitu kan. Nah, tapi gunungnya itu nggak terlalu jauh gitu, jadi kisaran 87, 89 aja, jadi di sekitar itu doang. Wow, rata-ratanya. Bagus ya, doang loh Jen. Oke, berarti Iya.
Tapi Aku juga emang dulu pengen banget masuk FAPSI atau gimana, Jen? Udah nah ngincer Unpadnya? kalau psikologinya cerita menarik sendiri karena aku udah pengen masuk psikologi dari kelas 7, dari kelas 1 SMP. Wah, kenapa tuh? Kenapa Jadi, pengen psikologi dan kenapa Unpad gitu? nah psikologi ini aku pertama kali sukanya tuh waktu itu ikut workshop di SMP tentang kepribadian gitu kan, yang 4 kepribadian tau nggak, pragmatis, melankolis gitu-gitu. Nah, dari situ tertarik tuh sama psikologi, terus cari tahu lebih lanjut. Ternyata psikologi itu nggak cuma kepribadian, juga tentang klinisnya, tentang pionya, pendidikannya. Aku juga waktu itu kan masih suka di bidang pendidikan banget gitu kan, dan kayaknya aku lihat Iya. psikologi ini bisa jadi suatu hal yang ini banget, apa ya namanya, melengkapi di bidang pendidikan banget gitu. Terus, tapi waktu itu masih suka aja sama psikologi selama SMP tuh. Baru SMA kelas 1 diseriusin gitu kan. Emang bener ya aku masuk jurusan psikologi. Sebenarnya kelas nih SMP penjurusan ke SMA nih, itu juga ada cerita menarik kan, karena aku kelas 9 udah dituntut kan, nanti pilihan kamu di SMA ini nentuin kamu jurusan kuliahnya apa gitu kan. Apa yang bisa kamu ambil di kuliah. Terus aku psikologi di Indonesia tuh kebanyakan jurusan Foshum, IPS gitu kan. Sebenarnya bukan aku nggak suka IPS, tapi cara pikir aku IPA banget, dan orang-orang juga ngeliat aku tuh Oke. analitis banget gitu. Bukan yang hafalan, bukan yang hitungan, tapi yang emang analitis gitu. Dan Iya, aku ya. lihat kalau di IPS kurang bisa ini aku kan, apa ya? Fasilitasi ya, memfasilitasi. Memfasilitasi. Ada sih analitisnya juga ada, cuman aku lebih ke analitis IPA mungkin, dan aku juga waktu di SMP sukanya biologi, kimia, fisika gitu. Jadi ya udah, kira aku ambil IPA. Kalau nggak salah aku juga udah nyari, jadi benar-benar aku tuh risetnya banyak sih. Aku cari, uh, pokoknya yang penting aku tahu IPA itu ada psikologinya. Ya udah, tapi aku belum tahu kampusnya apa gitu kan. Psikologi ada IPA-nya, kebalik. Psikologi ada Iya. IPA-nya, ya udah aku masuk IPA. Terus ternyata waktu di SMA kelas 2 nih, aku tuh waktu di perpus aku dapat buku terbaru. Jadi ini mungkin apa ya namanya, salah satu yang mengarahkan aku ke Unpad juga. Itu buku terbarunya tuh terbitan Kompas, jadi kredibel dan terpercaya, dan Kompas bukannya, dan terbaru gitulah. Pokoknya tahun itu keluar untuk pemilihan kampus waktu itu PTN. kan. PTN, benar-benar kumpulan, PTS juga ada deh. Pokoknya kumpulan perguruan tinggi di Indonesia gitu. Terus aku catetin semua tuh psikologi, dari rank A sampai rank B aku catetin semua. Yang rank C udah aku lupain. Mana kampus yang punya fakultas psikologi. Aku Iya. rajin banget ya dulu ya, aku baru nyadar deh. Keren loh, itu gila sih persiapannya. Terus. Itu aku pengen, apa sih, aku nggak pengen sampai salah pilih gitu kan. Benar. Terus udah aku kumpulin semuanya, aku lihat ini memang masih worth gitu kan. Yang kira-kira kenapa aku milih B ini, mungkin karena mungkin kan siapa tahu Aduh, akreditasi B agak. ini berubah dalam waktu dekat. Gitu. Udah dapat beberapa pilihan, itu kalau nggak salah masih ada belasan tuh, udah dieliminasi masih ada belasan. Habis itu nanya-nanya kakak-kakak yang aku tahu ada di kampus itu, dan kalau bisa psikologi gitu. Aku nanya-nanya. Ini yang juga jadi tips aku, kalau misalnya nanya-nanya tentang jurusan atau tentang kampus, target teman-teman itu kan, jangan nanya doang bagus-bagusnya, tapi juga nanya kira-kira apa sih yang bikin kira-kira apa yang bikin kakak nggak suka di situ. Aku nanya kayak gitu. Apa yang nggak puas di situ gitu. Terus jadi di situ aku dapat nggak cuma plus-plusnya doang, apa benefit yang bisa aku dapat, tapi juga negatif-negatif. Itu lebih gampang negatifnya, biar aku bisa langsung diskriminasi kalau memang aku nggak bisa tolerate negatifnya itu. Kayak misalnya gitu, sama mama aku juga nggak itu, maksudnya apa ya, nggak masuk akal gitu, ya udah langsung aku eliminasi. Itu akan lebih mudah daripada
lihat yang plus-plusnya doang. Iya, benar-benar. Terus akhirnya Setuju, dapet setuju. tuh top 3 aku, kalau nggak salah tuh apa aja ya. Unpad, UNS Unpad, juga. UI, apa ya? Nggak deh, UI UGM udah tunggu ini nggak deh? Nggak. Aku malas ikut tes BM Soshum. Oh, berarti UNS nggak sih, Jen? Yang Unpad, IPA? Unair, sama kalau nggak salah. Terus PTN, undangan uh, waktu itu Sanata Dharma. Aku lihat Sanata Dharma soalnya cukup bagus juga Iya, gitu, iya, dan iya, benar-benar. apa ya, terjangkau lah gitu secara biaya. Gitu. Oke. Terus akhirnya, panjang banget ceritanya ya, maaf banget. Jadi curhat. Nggak apa-apa loh. Lanjut, Jen. Oke. Pokoknya akhirnya aku ngajuin ke mama aku sampai udah jadi di Excel. Agak Tes baper, pertama aku Jen. Sanata Dharma, biasanya plusnya ini, minusnya ini. Terus aku print, aku kasih ke papa mama aku. Terus oke, ya udah di approve. Waktu itu juga papa mama aku nyuruhnya cari PTS biar ada cadangan sih. Terus aku lihat juga, lihat kalau mau bikin cadangan PTS itu dilihat juga apanya, uang yang dikembalikan berapa gitu kan. Jadi di situ jadi masuk pertimbangan juga. Oke, itu jadinya untungnya pas sih daftar FNM semuanya lancar gitu kan. Terus akhirnya pas hari H pengumumannya dapet. Seneng banget. Ini juga thanks to Kak Elis, yang ini aku shout out juga buat cici aku, Kak Elis. Yang aku panggil Kak sekarang karena di Papsi. Itu kakak tingkat aku dari SD malah. Dari SD, SMP, SMA, terus kuliah. Aku juga nanya-nanya tentang Papsi Unpad ke Kak Elis gitu. Jadi aku semacam mengikuti jejaknya juga. Hai, Kopeka. Seorang jenis aja, maksudnya mempersiapkan ini ya, Jen, cadangan gitu ya. Aku pikir kamu udah bener-bener kayak persiapan SNM banget gitu dari SMA, kayak udah yakin banget gitu. Berarti walaupun ini mungkin buat teman-teman yang emang pede banget sama nilainya bisa lolos SNM, tetap cari cadangan gitu kali ya. Maksudnya jangan terus pede-pede amat gitu kan ya. Oke. Pede banget Berarti juga nggak masalah sih. Kalau ini sebenarnya pertimbangan aku bikin cadangan tadi biaya. Kalau misalnya swasta daftarnya telat, itu biasanya lebih mahal. Jadi aku nggak berani ngambil resiko itu. Itu juga sih yang bikin serba salah dilema gitu. Oke, berarti udah tuh kan tadi udah mempersiapkan segalanya, kayak mempertimbangkan nilai, terus cari-cari PTN, bener-bener cari yang grade-nya A sama B, terus di list, terus nanya-nanya kelebihan, kekurangan kuliah di situ apa, dan akhirnya dapet tuh tadi nama-nama PTS itu, dan puji Tuhan keterima di FAPSI. Nah, setelah keterima di FAPSI, sesuai bayangan kamu nggak, Jen, yang katanya psikologi bisa memfasilitasi pendidikan banget nih, yang katanya psikologi nggak cuma belajar 4 kepribadian itu nih, gitu. Bener banget. Bener nggak? Boleh diceritain? Aku seneng banget kan. Kenapa tuh? Diceritain aja, maksudnya, oh ternyata bener ya FAPSI itu belajarnya ini. Oh bener ya, ternyata yang aku pikirin soal psikologi itu kayak gini-gini gitu. Oh, aku tuh sempat bikin listnya juga setahun setelah aku masuk FAPSI, aku bikin list apa yang aku udah expect dari dulu dan apa yang ternyata suatu hal yang baru juga aku temukan gitu, menariknya. Wow. Kan kalau misalnya terus prediksi kan nggak seru juga kan, kalau misalnya kayak ada suatu hal yang baru yang nggak pernah mengejutkan aku, berarti ada pembelajaran kan di situ. Nah, di situ aku di hal-hal yang aku expect, benar itu memfasilitasi, kan ada psikologi pendidikan gitu kan, terus ada psikologi perkembangan rentang hidup gitu, itu memfasilitasi banget untuk bidang pendidikan yang aku dalami. Terus soal sains gitu kan, di psikologi ada IPA-nya atau IPA ada psikologinya ya, pokoknya mereka saling berhubungan erat lah ya. Jadi yang aku suka tentang menganalisis gitu kan. Kalau psikologi itu lebih dari kepribadian, lebih dari yang aku tuh merasa psikologi tuh bukan kayak psikologi populer yang kamu langsung ini kepribadiannya gitu. Enggak, jadi kayak
itu tuh lebih rumit gitu untuk apa sih, kita menganalisis manusia tuh nggak bisa langsung ngejudge gitu sih. Jadi aku ngerasa senang banget karena ternyata memang begitu gitu, memang ada tantangan analitis tersendiri, tantangan sains tersendiri. Wow. Emang Itu. jenis aduh, opsi banget udah lah jenis mah. Aduh, aku suka belajar. Iya ya, aku tahu kamu hobi banget belajar. Tapi kenapa Jen minatnya di psikologi pendidikan? Maksudnya kenapa nggak sosial, nggak klinis gitu kan? Maksudnya IPA banget tuh kan klinis. Tapi kamu udah pengen banget pendidikan dari malah sebelum psikologi, maksudnya waktu SMA gitu, kamu udah pengen banget pendidikan gitu. Emang kenapa sih di pendidikan? Atau boleh dijelasin deh psikologi itu ada apa aja sih sebenarnya gitu? Dari itu terus kenapa ke pendidikan gitu? Aduh, jangan aku salah ngomong. Ini seperti pengetahuan umum tentang psikologi diuji. Jadi kuliah gitu ya. Psikologi tuh banyak banget, guys. Jadi karena psikologi itu mempelajari tentang apa sih manusia ya. Dan manusia itu sekompleks dan ada di mana-mana itu. Jadi bisa di mana aja gitu. Kalau misalnya secara besarnya bisa dibagi jadi PIO, klinis, pendidikan. 3 nggak sih? Aku lupa. Sosial. Sosial, ya. Juga nggak sih? Nah, itu makanya banyak banget. Di dalamnya lagi nanti ada perkembangan, terus nanti ada mungkin kesehatan, terus psikologi, udah nanti yang ke olahraga gitu kan. Misalnya nanti bakal langsung ke aplikasi di atlet-atlet gitu. Sebanyak dan seluas itu. Nah, kalau soal pendidikan, aku sendiri punya passion pendidikan di bidang pendidikan itu dari kelas 3 SD sih. Itu semacam Wow. 3 SD aku belum pikir apa-apa, Jen. Karena aku dasarnya pembelajar yang suka ingin tahu gitu, suka untuk tahu duluan gitu kan, suka untuk tahu lebih banyak, dan ketika tahu tuh rasanya puas gitu, kayak wah ada suatu pengetahuan gitu. Aku ngerasa sekolah itu bisa dioptimalkan lagi, kayak oke, ini bisa memfasilitasi tapi bisa lebih optimal lagi. Jadi aku tertarik dalam mengoptimalkan sekolah sih dari kelas 3 SD. Cuma memang akhir-akhir ini setelah masuk psikologi, nah ini yang nggak di-expect sama aku. Ternyata bidang yang menarik tuh nggak cuma pendidikan. Jadi sekarang aku agak identity crisis juga. Karena ternyata aku tertarik juga ke bidang lain. Jadi sekarang aku mungkin mumpung masih muda juga nih gitu kan, aku explore ulang lagi sih, apakah benar aku memang mau di bidang pendidikan gitu. Oke, tapi sejauh ini ketika belajar psikologi pendidikan, ini ya sesuai sama harapan kamu ya? Kayak tadi kan kamu pengen mengoptimalkan sekolah gitu, dan ketika kamu ketemu di psikologi pendidikan, oh bener nih gitu, ternyata emang salah satu cara untuk bisa mengoptimalkan sekolah itu ya di psikologi pendidikan difasilitasi gitu. Atau enggak nih masih kurang gitu? Psikologi pendidikan salah satu sih yang memfasilitasi untuk apa ya, kayak misalnya cara mengonsep pendidikan supaya sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan kalau di psikologi pendidikan kita belajar bagian instruksional, jadi kita memahami dulu siswanya seperti apa, kebutuhannya apa gitu kan, baru kita bisa merancang kurikulum yang sesuai gitu kan. Nah, tapi psikologi pendidikan memang salah satu yang penting, tapi bukan satu-satunya, karena pendidikan itu bukan sistem yang terisolasi gitu kan. Selain psikologi juga ada faktor-faktor lainnya gitu kan. Nanti juga berhubungan lagi sama ekonomi, terus perpolitikan pendidikan di Indonesia dan lain-lain. Jadi itu kompleks banget, dan itu yang bikin aku jadi nggak suka di bidang pendidikan. Jadi di sini passion aku diuji, jujur. Passion aku diuji, apakah memang benar-benar aku mau kecemplung di bidang itu. Gitu. Iya. Maksudnya merasa tertantang dong seorang Janice Grace gitu. Maksudnya gitu. Harusnya. Manusia mungkin ya, dasar manusia yang ekonomis selalu memperhitungkan cost dan reward. Apakah passion aku, internal reward aku ini bisa mengimbangi cost-nya ya? Wow.
Keren sih Jen, gila sih. Aku baru tahu bener kalau kamu dari kelas 3 SD udah ada niatan ke pendidikan. Wow, itu kelas 3 SD aku masih ngapain? Oke, tadi udah ngomongin pendidikan, mungkin secara garis besar intinya pendidikan mah soal terkait gimana perkembangan anak untuk bisa mengoptimalkan pendidikannya gitu, kayak bikin kurikulumnya nanti gitu-gitu, seputar itulah psikologi pendidikan. Kalau psikologi yang lain nih, mungkin kan teman-teman yang lain juga pengen tahu psikologi sosial itu belajar apa, psikologi klinis itu belajar apa. Boleh mungkin diceritain, Jen? Wow, banyak banget. Itu semuanya sangat menarik. Aku bingung mau mulai dari mana jelasinnya. Ceritainnya. Apa ya? Ih, bingung deh. Kamu ini deh, Teh. Aja mungkin semester satu deh. Semester 1 di FAPSI itu kamu belajar apa aja gitu. Kamu dapat apa aja. Terus semester 2, 3, dan sampai semester 4 ini. Boleh nggak diceritain? Semesternya aja kali. Aku suka banget belajar di ini sih. Aku singkat jadi psikopat ya, FAPSI, Psikologi Unpad. Di benar-benar apa ya? Bahkan pembelajarannya itu, aku ngerasa itu komprehensif banget dari semester 1 sampai yang aku alami sekarang. Itu nggak pernah itu materi semester 1 dilupain gitu di semester selanjutnya. Itu malah dipakai terus dan malah makin jelas, makin applicable gitu. Nantinya bakal jadi apa gitu. Bakal berguna jadi apa. Jadi benar-benar dibangun dari basicnya itu semester 1. Semester 1 tuh masih banyakan TPB sih. Paling yang sangat berkesan tuh pengantar psikologinya gitu. Jadi situ masih belajar aliran-aliran dalam psikologi, sejarah psikologi gitu. Gimana psikologi ini berkembang menjadi suatu ilmu. Itu aku juga rada-rada lupa juga sih. Semester Terus 1 ada juga sempurna ya, Jen? Kenapa? Nilaimu sempurna ya di semester 1. Iya nggak sih? Jenis nggak sih? Iya. 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 Pokoknya jenis mah Hanya di semester 1. Hanya di semester 1, selanjutnya kita tidak pernah lagi. Yuk, Itu. lanjut. Terus semester 2 belajar apa ya? Semester 2 tuh mulai masuk ke psikologi umum. Mulai dipelajarin teori-teori, tapi memang belum masuk ke teori psikologi banget sih, masih dasar-dasarnya. Apalagi di semester 1 tuh tes matkulnya aku nggak hafal semuanya sih. Kita 1, iya nggak sih? Kan? Terus pengantar psikologi, terus biopsikologi di semester 1 kan ya? Jadi semester 1 pengantar sih, cuma semester 2 udah mulai matkulnya psikologi semua, udah nggak ada TPB lagi gitu kan. Ada filsafat juga, jadi itu seperti apa ya, kita mempelajari ini ilmunya psikologi ini, dasar-dasarnya tuh apa aja, dari filsafatnya ada, terus dari faal, kalau dulu istilahnya faal ya, ini biopsi neuropsikologi, jadi yang berhubungan sama tubuh tuh juga ada biologisnya. Terus apalagi ya, itulah paling psikologi kesehatan tuh yang udah masuk ke teori yang udah lebih aplikatif gitu. Terus semester juga statistika tuh semester 2. Ini aku suka statistika. Iya. Terus semester 3 kenalan sama aku suka karena ini kalau misalnya aku boleh berteori ya. Kalau dari yang pelajaran psikologi itu bisa dibagi jadi dua macam. Ada yang pelajarin fakta sama pelajarin cara. Aku lebih suka pelajarin cara. Kalau fakta tuh kayak pengantar psikologi, PRH, perkembangan tentang hidup, psikologi umum, itu tuh pelajarinnya fakta-fakta, memang hasil penelitian, apa aja yang terjadi di dalam sejarah psikologi gitu kan. Gitu. Tapi aku lebih suka cara karena nanti itu yang akan aku pakai untuk menggali lebih banyak fakta tentang manusia gitu. Make sense. Jadi metode untuk meneliti manusia itu. Analisisnya tuh di situ lebih ke ini banget sih. Wow. Udah beda kita aja. Wow. Gitu. Jadi aku lebih suka, aku memang dari semester ke semester paling suka tuh statistika, terus di semester 3-nya psikometri, dan yang paling aku suka banget semester ini konstruksi tes. Wow. Buat aku tuh seru banget kayak gitu. Agak beda ya. Jadi ya, teman-teman mungkin nggak tahu konstruksi tes ya.
ya, jadi konstruktivitas itu sebenarnya apa ya, mata kuliah yang mungkin emang di apa ya, bikin mahasiswa kayak aduh capek banget, aduh kayak sulit banget, kayak gini-gini, tapi Jenny suka gitu. Kenapa Jen? Karena ya itu tadi mempelajari cara gitu ya. Nggak Hmm. tahu sih, mungkin setiap orang juga emang punya kesukaan masing-masing ya Jen gitu. Jadi ya Kalau wajar kamu aja sih. gimana? Tapi Kamu kelihatan paling sih suka maksudnya. Kenapa? kamu paling suka matkul apa? Paling suka, aku sebenarnya suka banget sama PRH sama SISOS sih Jen sebenarnya. Lebih Oh ngarahnya ke gitu. sosial sukanya, tapi nggak tahu juga nih Jen. Kayak kemarin UAS SISOS juga agak gitu kan. Jadi ya kita masih belum tahu. Tapi kalau oke, tadi udah kayak cerita. Itu baru sampai semester 4 ini ya. Tadi udah cerita tentang kontes gitu ya. Pokoknya tadi Jenis bilang kalau di FAPSI Unpad itu, di Psikopat itu, intinya apa yang kita pelajari di semester 1 itu akan terus berlanjut dibawa ke semester-semester berikutnya gitu. Jadi nggak cuma berhenti di situ aja gitu. Nah, kalau dari Jenny sendiri nih, selama 4 semester ini, udah 4 semester, udah ngerti nggak besok bakal setelah S1 akan jadi apa? Maksudnya akan lanjut ke S2 kah? Atau gimana? Kamu punya plan apa gitu nggak, Jen? Harus punya plan nggak juga orang-orang? Ini Agak ini, nilai Jen. Kenapa? tapi ini memang pola yang sehat sih kalau kata PRH ya nggak tes. Kalau kita Iya, tuh ya. manusia terus bereksplor gitu untuk lebih mengenal diri kita sendiri dan ternyata uh, aku nggak cuma suka di bidang pendidikan doang loh, ternyata ada bidang-bidang lain yang menarik gitu. Jadi kalau saya ditanya apa setelah lulus mau ngapain belum tahu. Belum Kemungkinan tahu. besar bakal kerja dulu sih. Oh, lanjut Itu dulu. Apa lanjut dulu? kerja dulu. Bakal Oh, mau kerja. kerjanya di mana? Ah, ini sinyalnya, Jen. Oh, berarti Oh iya ya. rencana Jenis akan kerja dulu ya, nggak akan lanjut S2 dulu gitu. Ya, Menarik. pengen lanjut S2 sih, tapi tidak memungkinkan untuk saat ini sepertinya ya, harus kerja dulu. Oke. Oke, berarti Jenis akan kerja dulu. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi kalau sekolah atau kuliah psikologi itu S1 belum jadi psikolog, teman-teman. Jadi masih sarjana psikologi. Jadi untuk bisa jadi psikolog, teman-teman harus ambil S2 gitu. Profesi nanti sesuai sama minatnya teman-teman mau di pendidikan kayak Jenis mungkin atau ke sosial atau ke klinis atau ke yang lain. Nah, tadi Jenis bilang, aku nggak mau langsung S2 nih, mau kerja dulu. Nah, sebenarnya sarjana psikologi bisa kerja apa aja sih, Jen? Challenging. Kayaknya Tessa yang lebih tahu deh. Aduh, Anak SDC ceritanya banget. tuh apa sih gitu. Ceritanya kamu memberi Apa ini? informasi kan? Oke. Nanti Tessa ungkapin juga deh ya. Aku tuh, yang aku tahu Iya, ya, sebenarnya boleh. dikit banget. Iya, ya. Either dikit banget atau banyak banget. Kalau misalnya di psikologi itu kan sebenarnya ilmunya tuh masih sangat umum dan luas banget. Jadi either itu applicable di semuanya atau dengan kata lain juga terlalu umum. Jadi apa ya? Kalau apa ya namanya? Mungkin bidang yang kita ambil tuh itu nggak cuma anak psikologi yang bisa ngelakuin itu, bisa aja orang dari jurusan lain gitu. Iya, iya. Tapi mungkin bisa kerja di bidang human resource. Nah ini persisnya di mana aku juga belum tahu persis sih ya. Memang kebanyakan anak psikologi kata orang sih lulus tuh paling banyak lapaknya di human resource, HRD atau Iya. PO gitu kan, psikologi industri. Oke. Atau mungkin jadi asisten psikolog juga ada, jadi peneliti. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau mau nambahin ya, jadi kemarin juga aku sempat ngobrol sama kakak alumni gitu. Mereka tergabung dalam satu komunitas juga terkait bahas pekerjaan setelah jadi sarjana psikologi itu kita bisa ngapain aja gitu. Dan mereka juga bercerita bahwa ya benar kayak jenis tadi gitu. Psikologi itu kan tentang manusia ya, dan perilaku manusia itu banyak banget sebenarnya ketika
pekerjaan itu masih menyangkut manusia gitu, sebenarnya anak psikologi bisa masuk gitu. Kayak contohnya mungkin consumer insight gitu ya Jen. Kayak misalnya kemarin yang dicontohin adalah produk Whiskas. Whiskas itu kan buat kucing ya sebenarnya, tapi kan yang beli manusia juga gitu. Nah, di situ juga sebenarnya kita bisa gitu, consumer insight kan sebenarnya buat anak-anak mungkin apa ya, yang lebih ke arah apa sih, mungkin manajemen gitu-gitu nggak sih kalau consumer insight gitu, Jen? Kayak anak Vkom, anak kayak gitu nggak sih yang sebenarnya di bidangnya gitu. Cuma karena kita anak psikologi dan kita mengerti sebenarnya manusia, perilaku membeli, perilaku konsumen, bahkan kita belajar juga psikologi konsumen gitu. Jadi sebenarnya kita bisa gitu masuk ke pekerjaan-pekerjaan itu gitu sih menurut aku, menurut kita ya Jen. Iya. Dari input kita menarik sih, menarik. Iya, menarik kan. Jadi buat teman-teman yang kadang pengen masuk psikologi tapi orang tuanya bilang, alah masuk psikologi besok lulus jadi apa gitu. Nah teman-teman mungkin yang nonton video ini udah mengerti gitu ya, bisa ngejelasin ke orang tuanya nih kalau lulusan psikologi ya nggak cuma jadi HR doang gitu. Oke, tadi kita udah bahas banyak ya Jen terkait FAPSI Unpad, terkait apa aja yang dipelajarin, terus persiapan jenis untuk UTBK, untuk SNMPTN gitu, dan tips-tips buat teman-teman yang mau masuk FAPSI Unpad mungkin tahun ini gitu. Mungkin sekarang kita beralih sama yang ada di poster tuh Jen. Kan aku nulis cewek idaman sama dengan cewek FAPSI Unpad gitu. Sebenarnya itu muncul tanpa bukan tanpa acuan apa ya, jadi pokoknya ada deh yang membuat aku akhirnya menulis itu gitu. Tessa bilangnya cuma ngobrol santai, tiba-tiba jadi wanita. Santai loh. Gak apa-apa. Jadi kapan ya aku tuh baca postingan lain gitu Jen. Ini sebenarnya penelitian kayak aku nggak tahu penelitian atau survei-surveian gitu yang dilakuin sama anak UGM. Kayaknya FAPSI UGM sih. Psikologi UGM, aku lupa, pokoknya di lain dia ngelihat, dia pengen tahu ini kecenderungan untuk menjalin hubungan gitu loh. Jadi anak FAPSI itu cenderungnya pengen berhubungan sama anak fakultas apa sih, terus anak fakultas lain gimana sih. Nah ternyata paling banyak kayak fakultas teknik gitu, cowok-cowok itu pengennya berhubungan dengan cewek dari fakultas psikologi. Begitupun sebaliknya, anak-anak psikologi itu pengen dapet cowok dari teknik gitu. Kalau di situ ya Jen, kayaknya aku masih ada sih datanya. Kalau nggak salah gitu. Terus aku juga, kamu menyadari nggak sih ketika kamu kepanitiaan di luar FAPSI nih, di luar FAPSI, itu tuh kayak kayak orang-orang, wah anak FAPSI, maksudnya ditanya fakultas mana, psikologi, wah psikologi gitu. Kayak mereka ya aku tidak membeda-bedakan fakultas ya di Unpad, cuma kayak merasa kalau anak psikologi itu kredibilitasnya lebih ini loh, kayak kelihatan gitu nggak sih Jen, kayak dari FAPSI, kayak wow dari FAPSI gitu kan, kayak wow FAPSI gitu. Dan setelah keluar jadi sarjana pun gitu, kayak sarjana psikologi, apalagi psikologi Unpad tuh keren gitu. Ketika ditanya juga kuliah di mana, FAPSI Unpad, cie gila FAPSI Unpad gitu, kayak wow gitu. Nah menurut Jenny sendiri nih, dengan anggapan-anggapan seperti itu, asumsi-asumsi seperti itu gimana gitu? Kayaknya itu juga udah ngebentuk skema masyarakat nggak sih kalau anak FAPSI itu gitu? Bahkan ada filmnya juga nggak sih Jen, kayak anak FAPSI Unpad, ada kok film Cowboy Kampus kalau nggak salah, itu di situ ceritanya pacarnya anak FAPSI gitu, FAPSI Unpad gitu, dan katanya FAPSI Unpad itu emang cantik-cantik, FAPSI FKG gitu kan, karena emang kita kan gitu loh. Dan menurut Jenis gimana? Kayak bener nggak sih gitu? Menurut Jenis pribadi ya. Orang gimana ya? Jadi mahasiswa. Maksudnya aku belum, soalnya aku tidak pernah menjalin hubungan gitu loh ketika aku jadi mahasiswa FAPSI, jadi tidak bisa merasakan perbedaannya sebelum dan sesudah. Masa Tes? Iya loh. Kenapa ya? Iya loh. Kalau ini kita nggak bisa jawab gak sih? Ini lihat dari orangnya kenapa ini. Tapi kalau aku boleh menduga-duga ya, mungkin karena kalau psikologi sekarang lebih kayak lagi naik daun gitu. Karena meningkatnya kesadaran tentang mental health. Terus sekarang mulai ngarah ke psikologi positif juga, gimana supaya bisa produktif, optimal dan lain-lain. Itu kan
ranahnya ke manusia banget, which yang kita pelajarin Iya, iya. psikologi gitu kan. Jadi Iya. mungkin juga mungkin orang-orang tertarik sama anak psikologi karena merasa pengen dibaca mungkin ya, kayak pengen tahu aku tuh orangnya kayak gimana sih kalau menurut pandangan psikologi gitu. Jadi mungkin di situ juga ada semacam apa ya, self reference, pengen tahu gitu tentang dapat insight tentang dirinya sendiri. Mungkin dari situ sih ya. Di situ ya mungkin bener-bener bisa sih. Cuma aku kayak penasaran aja gitu sebenarnya kenapa sih kalau dari Jenny sendiri kenapa psikologi banyak ceweknya Jen? Bahkan angkatan kita tuh 1:7 loh ceweknya, kayak cowoknya cuma 30 dari 160 gitu kan. Iya Kalau ya, dari Jenny aku sendiri, padahal kalau aku kenapa ya? Aku juga bingung deh. iya aku juga Harusnya sih ada penelitian tentang itu nggak ya? harus scientific banget ya. Tentang itu dulu gak ya? Aku juga Apa kebanyakan mungkin mungkin karena apa ya? Kalau misalnya dilihat dari teori-teori yang ada sih, wow. perempuan kan lebih sosial banget gitu, lebih apa ya namanya, menekankan hubungan interpersonal dan emosional, yang intim. Nah itu memang di apa ya, difasilitasi di bidang psikologi gitu kan, gimana manusia berelasi dan semuanya, bagaimana menolong orang lain dan juga menolong diri sendiri gitu. Jadi mungkin para wanita ini lebih tertarik di bidang itu daripada para laki-laki, walaupun ada juga laki-laki itu dan nggak salah gitu. Sebenarnya semua orang juga ya, kalau dasar-dasar psikologi menurut aku tentang memahami orang lain itu sebenarnya itu perlu dipahami oleh setiap orang juga gitu untuk bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain gitu. Cuma mungkin kalau perempuan lebih tertarik lagi untuk mendalami gimana sih membangun hubungan yang intim, yang baik, yang hangat gitu. Oke, iya benar-benar. Kayak kemarin kita di Sisos 2 juga udah sedikit menyinggung itu ya, Jen, yang attractiveness dan intimacy itu. Oke, jadi mungkin itu ya bisa jadi alasan. Tapi penasaran juga kalau Jenny sendiri, ini nggak sih kayak matok lebih suka ke cowok-cowok yang gimana? Maksudnya kayak kalau dari penelitian yang aku baca itu kan kayak, oh anak FAPSI itu lebih suka sama, ini di UGM ya, kita nggak mengeneralisir semua anak psikologi gitu. Suka sama cowok-cowok teknik nih, dan ketika SCC juga itu ada pembicara dari ITB, maksudnya lulusan ITB gitu juga, dia istrinya anak FAPSI gitu, dan kayak yang satu cowoknya teknik banget ITB dan istrinya FAPSI 4 gitu, kayak wow menarik gitu kan. Kayak terus ternyata aku menemukan juga itu penelitian di UGM itu bahwa anak FAPSI, cewek FAPSI itu lebih tertarik juga sama anak teknik. Nah kalau dari Jenny sendiri gimana? Masuk nggak, Jen? Bentar-bentar, putus-putus dikit. Oke. Ininya dari Jenis gimana sih yang tadi? Apa? Kata-kata terakhir aja, jenis gimana? Iya, kalau tanggapan dari Jenny sendiri nih, maksudnya tadi kan Jenny sudah ngasih tahu nih kenapa sih cewek FAPSI kok lebih banyak diminati gitu, diminati dalam tanda kutip ya, karena itu tadi udah dijelasin sama Jenny sebelumnya. Nah, kalau dari cewek FAPSI-nya sendiri nih, kira-kira kalau menurut Jenis terkait penelitian yang aku sebutin tadi lebih tertarik sama anak teknik gitu tuh menurut Jenis kenapa? Atau itu sebenarnya enggak sih, cuma beberapa orang aja gitu. Aku nggak bisa jawab persisnya kenapa, karena aku salah satu yang bukan dari ini, nggak juga ya, aku nggak bisa bilang kayak gitu ya, kayaknya aku juga tertarik sama anak teknik deh. Oke, kalau dari aku sendiri kenapa aku tertarik sama anak teknik ya. Tapi ini bukan untuk digeneralisir sama semuanya, karena itu balik lagi ke apa ya, ke preferensi masing-masing orang gitu kan. Kalau aku tertarik sama anak teknik karena mungkin sama-sama pemikirannya analitis tapi komplement, gimana ya, dari sisi kesamaan tuh apa sih, ngobrolnya bisa nyambung, tapi nyambungnya tuh nyambung yang saling melengkapi gitu. Iya. Jadi ketika anak psikologi ngomongin apa ya tentang manusia, itu kan perlu adanya apa ya, pemahaman tentang gimana sih untuk menganalisis gitu, gimana kita tuh
nggak bisa sembarangan ngejudge gitu kan. Ini aku juga nggak tahu sih ini teknik, ini bukan teknik yang mesin berarti. Aku Oh, nggak bisa jawab deh, terus aku bingung banget karena kalau aku sendiri secara pribadi aku tertarik sama anak teknik informasi oke. atau apa Waduh, ya, psikologi. komputer. Oke, oke, Ada oke. yang gimana dengan cowok bisnis, tapi sebenarnya itu cuman aku tertarik doang, tapi bukan untuk jadi pasangan atau apa, enggak juga sih. Itu mah ntar aja lah ya, lihat siapa Iya, yang ya. ada. Aduh, siapa yang ada? Oke, oke. Berarti kalau mau mengklirkan lagi sebenarnya preferensi menyukai dan disukai itu balik lagi ke orangnya gitu. Itu kan cuma sebagian kecil, tidak bisa digeneralisir gitu ya. Cuma aku setuju sih sama tadi yang Jenis bilang, kenapa Oh, tapi banyak mungkin kalau dari ketersediaan kali ya, Tat. ketersediaan. Oh, karena banyak gitu ya jumlahnya ya? Atau gimana? Kalau ngomongin dari ketersediaan, itu kalau misalnya anak Papsi kan dikenal banyak kan cewek. Kalau anak teknik Ya, dikenal banyak kan cowok. Jadi itu mungkin cowok. lebih, ah, biar nggak berebutan gitu, udah pas gitu. Iya, mungkin bisa jadi sih, Jen. Masuk akal juga. Tapi ada bedanya nggak sih, Jen, kira-kira? Kamu kan, apa ya, mungkin dulu kamu juga pernah kan, kayak berhubungan, kamu juga pernah cerita, kalau kamu punya sahabat nih, gitu, yang lawan jenis, gitu. Ada bedanya nggak sih, kamu memperlakukan temanmu sebelum kamu kenal psikologi, dan setelah kamu ngerti, gitu, ilmu-ilmu psikologi, ada bedanya nggak sih, gitu? Kira Memperlakukan aku sendiri merasanya kayaknya agak berbeda sih, karena aku jadi lebih terbentuk lagi pikirannya untuk memahami gitu kan. Eh, tapi kalau untuk orang lain aku nggak tahu kalau mereka lihat dari luar secara objektif apakah perilakuku jadi berubah ke mereka, itu yang nggak tahu. Tapi kalau dari aku sendiri merasanya berubah, karena mungkin aku jadi lebih memahami kayak misalnya konflik gitu kan. Sebenarnya konflik ya udah, memahami masalahnya terus gimana cara nyelesainnya. Tapi kalau di psikologi lebih dalam lagi gitu kan. Kenapa orang ini bisa begini? Kenapa aku bisa begini? Apa masalahnya? Jadi lebih didalamin lagi gitu sih cara komunikasinya, terus uh, bias cara kita berpikir, kognisi kita, afek kita juga, kok ternyata jadi kayak aneh gitu. Akhirnya kita jadi berpikir tentang berpikir gitu kan. Kenapa aku bisa sampai kepikir ini? Kenapa aku bisa merasa marah? Kenapa aku bisa kecewa gitu? Itu jadi lebih analitis lagi gitu. Kenapa dia bisa kecewa sama aku? Mungkin jatuhnya jadi lebih baperan juga. Tapi baperan yang analisis juga gitu. Jadi ada sisi bagusnya karena jadi lebih rasional gitu. Oke, sebenarnya jawaban yang barusan juga memperjelas sih. Kenapa jadi idaman gitu ya, Jen? Oh iya, mungkin. Iya, ya, kayak aku juga semakin menyadari gitu. Ya, ya, ya. Oke, tadi mungkin kalau dari jenis ada nih perbedaannya ketika kamu berhubungan dengan seseorang sebelum dan sesudah kamu di Fapsi gitu. Nah, kalau dalam mengatasi sesuatu kayak coping stress mungkin, atau ketika ada masalah gitu, atau ketika mungkin diputus cinta, atau ketika capek belajar atau apa, ada bedanya nggak sih gitu ketika kamu belum kenal psikologi dan sesudah kenal psikologi gitu? Wah, Tessa memang tahu banget nih apa yang aku alami di Fapsi. Sangat-sangat sulit. Kan kita Pasti ada ya suka-sukanya. mau dijawab nggak apa-apa loh. Ah? Kalau misalnya nggak mau dijawab, kalau yang masalah putus cinta tadi nggak mau dijawab, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Apa ya? Tapi sekarang aku juga suka berpikir analitis kan. Jadi itu tetap sama, dan bahan aku untuk menganalisis jadi lebih banyak aja sih. Kayak dulu pun aku juga udah dari SMP mungkin aku juga udah punya kecenderungan untuk apa ya? Kalau kata orang di minat bakat gitu kan, kecerdasan intrapersonal aku tinggi. Jadi aku sangat memahami diri sendiri gitu kan, gimana mengontrol diri sendiri sebelum memahami orang gitu. Jadi kalau misalnya dari segi analisis, aku sih sama tapi lebih mendalam setelah belajar psikologi karena lebih banyak lagi yang bisa aku analisis gitu.
Aku bisa tahu, oh ternyata aku punya mekanisme defense loh, aku bisa defensif juga. Ternyata aku mengakui aku manusia yang punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain pertama dulu ketika menghadapi kesalahan gitu kan, sebelum akhirnya aku introspeksi gitu. Jadi di situ uh, lebih memahami diri sendiri ya, dan apa ya, mungkin yang beda adalah apa ya, jadi lebih solutif. Jadi setelah tahu what-nya, setelah tahu masalahnya apa, how-nya gimana gitu kan. Gimana aku nyelesain stres atau masalah relasional ini gitu. Masalah relasional, bilang aja putus cinta. Bahasanya dalam banget. Ya itu. Dan aku nggak bisa jamin anak psikologi itu akan lebih ahli gitu, karena aku mengalami sendiri, walaupun secara teori kuat, tapi pada praktiknya itu susah banget gitu untuk diaplikasikan. Nggak semudah itu juga. Setelah tahu teori itu memang membantu banget untuk bisa lebih paham duduk perkaranya dan apa yang harus dilakukan step by step-nya, tapi dalam melakukannya susah. Ya, bener, Jadi bener, lebih bener, paham itu nggak menjadi lebih ahli. Oke, oke. Anak-anak psikologi juga sebenarnya butuh psikolog juga ya, Jen, dalam mengatasi masalah gitu. Nggak semena-mena akhirnya kita kuliah terus rawat jalan gitu, orang-orang bilang, sebenarnya nggak gitu juga. Kita juga masih butuh profesional untuk membantu ketika kita nggak tahu. Oke, Jenis, karena waktunya tinggal 9 menit lagi nih. Weh. Kita udah cukup banyak banget terkait seakademik itu tadi di awal, dan akhirnya ke belakang-belakang mulai ya ngobrol santai gitu terkait anak-anak FAPSI. Mungkin ada yang mau Jenis apa sampaikan nggak, maksudnya pesan apa buat adik-adik, buat teman-teman yang mungkin akan masuk fakultas psikologi secara khusus FAPSI Unpad gitu, mungkin ada yang mau Jenis sampaikan? Aku tuh nggak pintar membangun kata-kata praktikal yang memotivasi. Santai aja kata-kata biasa aja, Jen. Kalau misalnya tentang saran-saran, aku punya saran-saran yang apa ya? Saran-saran yang lebih ke teknis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih mendalami psikologi gitu kan, aku punya beberapa suggestion sih untuk ini gitu. Bisa teman-teman ini waktu aku mau masuk juga aku kan bingung banget tuh apa yang aku bisa gali dari mana aja sih. Itu pertama bisa dulu tanya ke teman-teman terdekat gitu kan. Suara aku putus-putus gak ya tadi? Enggak, bilang, tadi sempat berhenti tapi terus lanjut. Udah, lanjut aja. Oke. Bisa tanya ke orang-orang terdekat. Terus aku punya teman, aku boleh shout out juga nggak ya? Nggak apa-apa lah ya promosi. Aku punya teman sekaligus idola aku, teman seangkatan aku yang sangat berbakat, namanya Zakaria Ansyari. Bisa dicari, Zakaria Ansyari 27 apa? Dia tuh bikin blog tentang psikologi dan lengkap banget. Iya, dia juga dia juga ininya, jadi bisa juga dicek dia. Terus dari YouTube channel juga bisa, tapi jangan yang sembarangan mungkin ya. Bisa dilihat dari, kalau misalnya dari yang memang orangnya udah kuliah di psikologi, fakultas mana, kampus mana, lebih terpercaya gitu kan. Kalau mau tentang ilmunya bisa di crash course, terus side show gitu kan. Kalau misalnya, atau ini aku sekarang lagi suka pelajarin apa ya, the side show ya, yang apa sih, apa istilahnya, clinician, bukan clinician, pokoknya Profesor Alimatu kalau nggak salah namanya, aku lupa juga namanya siapa. Itu juga bagus banget kalau misalnya mau mendalami di psikologi bidang klinis gitu. Gitu, jadi pokoknya cari sebanyak-banyaknya, karena sekarang kita juga di zaman yang serba kalau ngambil keputusan berdasarkan data gitu kan, datanya mana gitu. Jadi supaya nggak menyesali gitu kan keputusan yang di kemudian, itu dicari sebanyak-banyaknya pertimbangannya. Jadi kalaupun nanti ternyata ngerasain yang nggak enaknya, kita bisa lihat lagi ke belakang, oh aku tuh udah berusaha untuk cari data selengkap-lengkapnya, berarti kemarin memang aku yang ini terlewat, jadi nggak ada penyesalan di situ, karena ya memang waktu itu belum tahu gitu. Jadi kalau bisa dicari tahu sebanyak-banyaknya. Oke, makasih Jen. Berarti itu ya teman-teman, maksudnya untuk mempersiapkan kamu nih supaya bisa bertahan seperti Jenis di FAPSI dengan nilai yang sangat
tinggi. Gitu yang dilakuin Jenis adalah benar-benar mempersiapkan, banyakin cari data gitu, banyakin cari-cari informasi gitu, harus ngapain, terus kira-kira aku bisa mempersiapkannya dengan belajar apa, cari info di mana, gitu-gitu, cari validasi gitu ya Jen. Udah sih Jen, mungkin itu aja. Makasih banyak udah sharing, udah cerita banyak, udah bagi informasi. Semoga Jenis tetap jadi berkat lewat apa yang Jenis ucapkan tadi. Terus mungkin buat teman-teman juga yang mau masuk psikologi, entah psikologi Unpad atau psikologi manapun, semangat. Kalau yang masih mau UTBK, semangat juga, ditunggu di FAPSI, ditunggu aku sama Jenis juga gitu. Ditunggu. Teman-teman yang lain, rajinlah belajarnya, rajinlah juga berdoanya, rajinlah juga berserahnya. Percaya aja, yang penting kalau udah usaha sih, Tuhan nggak bakal buta menutup mata usahamu gitu. Ketika kamu melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kamu kerjakan, pasti dikasih gitu. Jadi semangat terus buat teman-teman yang mau UTBK, yang udah masuk FAPSI, selamat datang. Gitu aja mungkin dari aku, semoga bermanfaat ya Jen obrolannya. Mungkin kapan-kapan akan ngajak Jenis ngobrol lagi deh, entah terkait psikologi pendidikan atau terkait Makasih yang lain. Oke. Jadi sudah yang mau disampaikan lagi? Udah, jadi udah. Udah. Oke. Thank you so Ya much. udah gitu aja. Udah diajakin ngobrol-ngobrol juga, bisa sharing. Aku suka banget sharing. Ya, sebenarnya pengen ngajak ngobrol yang lain lagi. Jadi tunggu aja teman-teman kalau misalnya ada kesempatan akan ngajak ngobrol. Mungkin nggak cuma dari Unpad, akan dari fakultas yang lain, universitas yang lain juga. Doakan aja. Gitu aja sih. Udah Jenis. Makasih banyak. Nanti selamat istirahat ya. Apa? Institut sebelah ya. Institut. Oh, Ajakin bintang tamu dari siap, Jen. Siap. Ya udah, gitu aja teman-teman. Jadi selamat melakukan penelitian lagi, mungkin mencari-cari data lagi, mengirim-ngirim email lagi. Terus berprestasi, jadi berkat lah pokoknya. Gitu aja deh. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Ya. Bye-bye. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.